assalamualaikum ya ahlu tarim. Yang jawab itu kata mereka Nabi SAW. Dan itu Habib-habibnya mengiklankan. Ini kacau pemikiran ini teman-teman. Makanya apakah Yaman setuju dengan perbuatan itu? Orang Yaman itu nggak gila yang begitu-begitu. Mereka tahu ini merusak marwah negara mereka. Makanya mereka ingatkan. Tapi karena orang ini memang orang malas, dengan cara itu mereka cari uang, mereka terus-menerus melakukan. Sulit ditegur. Makanya sekarang teman-teman, apakah Umar bin Hafid masih bisa masuk Saudi? Tidak bisa selamanya, sudah di blacklist. Tidak bisa selamanya. Silakan tanya seluruh orang di muka bumi ini, satu dunia mengatakan pasti jawabannya dia tidak akan pernah bisa lagi masuk ke Saudi. Dia di blacklist selama-lamanya. Selama-lamanya. Yang cerita sama saya itu bintang 2 tentaranya Yaman yang ngomong ke saya, bintang 2-nya dia nggak boleh masuk lagi ke Saudi. Kalau kalian mau tahu. Jadi gitu loh teman-teman. Dia nggak bisa lagi masuk. Ini gimana kabar ini kan kita orang lagi masuk kitab As-Suluk. Di seorang Syiah mentahqiq kitab itu dimasukkan Ubaidillah termasuk anaknya Ahmad bin Isa. Padahal kitab-kitab nasab dari abad ke-5 itu tidak ada yang menceritakan bahwasanya Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Jadi dia palsu. Begitu ya adik ya. Gak ada yang nanya lalu apa Palsu. siapa? Ini ada Bang Alfir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan kifal hal. Waalaikumsalam. Ahlan. Kamar minta Wena diminumkan. ka mutusan na maroy itu kayak amu. Mawjud Allah, kita wallah. Masyaallah. Gimana kabarnya semua pada baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Adak fil Yaman. Lazal fil Yaman. Nasa palsu. Lisa fil Yaman. Sautu ghair wadi ya amu. الصوت ما هو واضح صح؟ أخبارك المهم طيبين. Aywa. Ya Habibi, kalam Indonesia. Ya Habibi, kalam Indonesia. Mafi maklum kalam Arabi. Aywa. Kulo nafar mafi maklum. Kalam Indonesia, oke? ما في معلوم. طيب. Ini Bang Al-Katiri ini. Kalau listrik di sini agak kesulitan teman-teman. Listrik Iya, di sini 2 nyaman jam memang mati, selalu, ya. 2 jam hidup. Listrik. Kalau air internet? kadang mati, kadang ada gitu. Turunkan saya tuh, ada Kang Mustafa, barangkali naik, turunkan saya. Gantian dulu nanti. Bentar. Sangat istimewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Kang Mahabharata. Nanti kalau Bang Mahabharata udah selesai tanya, kita turunkan ganti yang lain. Bentar saya mau tanya tentang internet, gimana Bang Nasab di sana internet? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau internet di sini kami pakai Starlink. Punyanya si siapa namanya? Orang Amerika itu. Ya yang viral itu. Siapa namanya? Starlink, pakai Starlink kami. Oh, oke. Kita kasih kesempatan Bang Mahabharata. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanya ke Bang Nasab Masih. Palsu. Turunkan saya. Iya silakan Bang. Ada Kang Mustafa. Oke. Awas kalau kabur. Oh Elon Musk. Jadi gini Bang, saya pernah mendengar PT-nya ceramahnya Yai Said Akil Siroj. Di situ menjelaskan soal Bani Muhdor. Nah, di situ dijelaskan katanya ada sebuah soreh yang menyatakan pada saat zaman Nabi itu Bani Muhdor ini istilahnya. udah paham Bang, udah paham. Jadi gini teman-teman, memang kabilah Muhdor ini adalah kabilah yang membenci Nabi di kota Mekah waktu dia berdakwah. Nabi membaca Al-Quran, kata mereka dia baca itu bukan Quran, itu syair, nyanyian yang dia baca itu, dia berdusta, Muhammad itu berdusta. Itu kabilah ini Bani Muhdor ya. Terus Nabi SAW mengajari orang tauhid, beriman kepada Allah, mereka bilang dia dukun, pendusta, jangan dipercaya.
Mereka sampai-sampai melempari Nabi, mencela Nabi, menghina Nabi, menginjak-injak harga diri Nabi dari belakang, dari depan, secara langsung maupun secara tersembunyi. Ini Bani Muhdor. Pas Nabi meninggal, Bani Muhdor ini ngaku keturunannya Nabi. Kan, pengen ketok kepalanya. Kan diancuk. Jadi gini Bang Nasab Palsu, mohon izin untuk itu tersebut apa namanya? Jika bisa, Abang bisa buka di dalam kitabnya Syekh Mubarak Furi, ulama dari India. Dia juara satu sirah di Madinah, di Saudi Arabia. Dia juara satu tentang ilmu sirah. Itu di dalam nama kitabnya ada nama Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Syekh Al Mubarak Furi dari India. Beliau menceritakan kisahnya ini. Bani Muhdor ini begitu kejam dan dekitnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ada. Mohon tunggu sebentar. Nanti bisa tolong nanti di DM ke saya itu apa namanya sumbernya. Oke Bang, itu bukan hanya satu kitab sih yang mengatakan tentang Bani Muhdor. Itu sudah mu'tabar, sudah suhra wal istifadah tentang Bani Muhdor ini adalah memang pembenci Nabi. Oke, siap. Jadi kan gini, sementara kita di Indonesia ini beberapa muhibin mendewa-dewakannya seperti dewa Hubal gitu, Lata Uzza Hubal gitu, betul kan? Oh Bani Muhdor, rongokno. Pantesan mukanya bengis. Ya itu makanya kan saya tanyakan Mbak Arsi, di sini kan penting ini. Sementara kita harus tahu sejarahnya Bani Muhdor ini seperti apa. Ini ada kaum Ba'alawi yang menanyakan, lalu kalau memang itu fiktif, Ba'alawi ini siapa? Begitu. Pak Alawi itu penalu, di mana numpang, di mana numpang. Kamu bertanya-tanya. Jangan deh ya. Ibarat Alawi itu Aku capek deh ya. merapat di pohon rambutannya mati, merapat di pohon apapun pohonnya mati. Bang Nasab Palsu. Jadi kesimpulan terakhir pertanyaan saya, berarti itu benar-benar sahih ya tentang cerita Bani Muhdor itu. Banyak referensi yang mengatakan seperti itu Bang. Bukan hanya satu dua kitab yang mengatakan memang Bani Muhdor di saat itu di kota Mekah mereka membenci Nabi. Baik, siap. Terima kasih Bang. Abang bisa cari referensi dari yang lain, jangan hanya saya aja biar lebih melengkapi. Ya, Kalau yang saya oke. tahu memang Bani Muhdor itu sangat muktabar. Mereka memang orang-orang yang orang-orang pertama yang mengatakan Nabi itu bukan baca Al-Quran tapi nyanyi dia bawa syair. Bohong katanya. Oke, Mereka siap. menuduh Nabi dengan hal-hal yang keji. Pas Nabi meninggal, mereka mengambil lakop Nabi kami keturunannya Nabi bin Muhdor Al-Qadzab. Tengok nomor Muhdor, tengok. Bang Nasab, menurut sampean itu ada enggak Pak Alawi di negara lain yang mengaku-ngaku cucu Nabi kayak di Indonesia, ada enggak kira-kira? Mimpi kali mana ada. Enggak berani kayaknya mereka mengaku seperti itu di negara lain ya. Di dulu ada. Apakah jual beli nasab di Yaman ada? Ada. Saya ceritain kisahnya. Pasang telinga kalian baik-baik. Lanjut. Dulu Partai Komunis pernah berkuasa di Yaman Selatan. Di mute dulu teman-teman biar teman-teman yang lain itu paham. Dulu Partai Komunis berkuasa di Yaman Utara, namanya Janub. Sebelum Ali Abdullah Soleh berkuasa, sebelum Yaman dijadikan satu, Partai Komunis ini berkuasa. Janub krisis kehidupan karena yang memegang Janub adalah orang-orang komunis. Partai Komunis menang dipimpin oleh Al-Jufri, Al-Attos, itu orang-orang pemimpin Partai Komunisnya. Dan sumber-sumber ini sangat thikol, bukan pendusta, mereka orang-orang baik yang menyampaikan. Terus setelah
komunis berkuasa, kehidupan di Yaman sangat miskin teman-teman. Mau makan saja sulit. Ada beberapa nasab asli yang punya nasab asli datang ke Waduh, tumbang akunnya ya. Si. Kasih lagi akun ini. Lakonnya Jamil nih. Dia kuliah Jamil tadi ada dia. Saya tidak percaya sama Habib. Mana Jamil? Mana Jamil? Saya Kalau tidak nggak Jamil percaya ya sama dia. Ami. Kalau ada Khabib itu Kak diblokir aja. Akunku baru 2 hari keblokir, ke banned lagi Mil, kok. Emang kamu enggak, itu. enggak. Emang di Yaman seperti itu. Naik, Seperti naik. itu. Bang Nasab, kenapa? Enggak, Dia masih. buka mati sendiri, kadang-kadang error ya. Itu di Yaman. Awas Saya kalau kamu setiap repot-repot hari di di rumah Yaman. Mil. Setiap hari saya ngobrol Tembak kamu Mil, sama macam-macam Mil. keluarga. Matiin kamu di Gitu. Cianjur itu. Tahu aku Bukan rumahmu Mil. seperti di Saudi ya. Saudi 24 jam. Kalau 1 detik aja, 1 detik kita error, kita bisa marahin kantor teleponnya. Idara Al-Hatif. Kita bisa maki-maki. Tapi kalau di Yaman kita nggak bisa berbuat Kenapa saya apa-apa. di ini? Jadi itu teman-teman ya, saya jelaskan biar dipahami ya. Ketika kita bertemu dengan ahli tarikh yang orang-orang sarjana yang apa namanya? Ahlul kisah atau mereka yang tahu tentang wakilnya dulu Partai Komunis berkuasa, ahli sejarah lah, mereka paham gitu. Ada beberapa orang yang kami temui, bukan saya sendiri ya, beberapa teman saya juga bertemu. Jadi ketika Partai Komunis berkuasa, nasab-nasab asli ini datang ke Partai Komunis. Kami mau kursi dari kalian, kami punya sila-sila asli, kami keturunan Nabi. Kami akan mengakui kalian dari kami dari kalian. Si komunis ini tahu kalau ini menguntungkan, mereka ACC setuju. Begitu loh. Jadi sekarang teman-teman, apakah di Indonesia ada duri asli? Saya bilang ada, insya Allah ada. Dari Yaman ada mungkin. Ada. Karena saya lihat kisah-kisah ini. Apa namanya? Sejarah-sejarah yang terjadi ketika komunis berkuasa. Jadi teman-teman tahu kan ini Mas nasab palsu ini duria asli ini. Di antara beliau ada yang sudah tes DNA dan haplonya J1. Ayo. Masya Allah, salam buat mereka. Masya Allah. Ana masrurun bikum jami'an, Masya Allah. Alhamdulillah. Nasab palsu Jadi itu gitu, teman. lama nggak teleponan sama saya jadi pangling sampean. Kok Padahal cantik dia banget sih, barusan Kiai? chattingan ke saya, barusan chat tadi jam 5 sore. Kok cantik banget sih, Kiai? Kok ganteng banget sih? Kok gitu sih? Iya, pakai filter. Punyanya Kang Jadi gitu Kebuiwa teman-teman. apa di rumahnya? Saya lanjut ya Kebuiwa? sedikit lagi ya. Ya. Biar clear, biar yang bertanya biar paham apa namanya. Oh begini ya ternyata. Jadi gitu teman-teman. Ketika nasab asli ini jual dia punya nasab, si palsu-palsu ini mengambil nasab-nasab, dibakar, dibuang. Dia punya sila-sila yang asli. Gitu loh. Itu kejamnya di situ. Jadi kalau teman-teman tanya apakah ada nasab asli di Yaman, ada. Benar ada. Jadi begitu. Jadi ala kulihal teman-teman, apapun kedustaan yang terjadi, kalau seandainya punya ada benar yang asli, ada yang palsu, kita harus yakini bahwasanya al-haqqu wal batil idwan wadiddan la yajtami'an. Kebenaran dan kebatilan tidak akan pernah bersatu selamanya. Insya Allah Allah pasti tunjukkan mana yang asli dan mana yang palsu. Seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan yang benar-benar asli Allah tunjukkan kepada kita biar kita tenang, nggak sikat habis mereka. Seperti itu. Begitu ya yang bertanya, itu jawaban dari saya. Kak mau tanya Kak. Iya silakan, mau nanya apa? Iya makanya saya setuju sekali kalau tes DNA teman-teman. Wallahi kalau tes DNA saya termasuk orang yang setuju.
Karena itu menguntungkan. Tes DNA itu menguntungkan sekali. Marga apa kamu nasab palsu? Oh, mau tahu banget apa mau tahu aja, Ci? Jangan deh ya. Kan kata mereka kan tes DNA kan haram. Karena kalau tes DNA saya setuju sekali. Saya setuju. Insya Allah akan membantu banget menunjukkan kita mana yang asli dan mana yang palsu. Apapun yang tidak menguntungkan mereka, mereka haramkan. Kalau yang menguntungkan baru dihalalkan. Itulah mereka. Itu. Dulu kowar-kowar ricik, suruh tes DNA, begitu. Kak mau tanya Itu jadi Kak, penentu. apa benar wanita di Tarim itu nggak boleh keluar rumah Kak? Gak juga. Banyak yang keluar kok, ke mall, ke pasar. Per hari libur banyak yang keluar. Siapa bilang? Itu di video-video katanya mereka kan terjaga, nggak boleh keluar rumah, jarang keluar rumah gitu kan. Emang wanita itu keluar harus pergi berzina, begitu nggak juga kan? Terus dia mau beli softtek, mau beli apa gitu kalau dia masih single, kalau orang tuanya sibuk, terus dia mau belanja, siapa yang dia mau suruh? Dia mau beli Katanya makanan, kan dia mau beli dimuliakan jajan. laki-laki di sana itu kan. Ya nggak begitu juga konsepnya. Banyak kok yang keluar. Nanti saya videoin besok yang keluar rame kok. Kakak nasab palsu, pernahkah di Yaman apa sesama Ba'alawi? Pernah, sering saya makan bakhomri sama mereka, makan barang, minum barang, teh barang sama Ba'alawi, biasa aja. Iya ya. Mbak Anifa kalau ada Satu kamar pertanyaan tidur lanjutan lagi. DM aja ke Bang Nasab Palsu. Izin Bang, kalau nanti Apa ada ketawa-ketawa? jalan ke Tarim, mohon divideokan biar kami rekam Bang. Itu menjadi bukti otentik untuk dokumentasi yai-yai yang Saya belum juga mau bertobat. bungkam si Adi Hidayat masalah ini. Saya mau bungkam si siapa namanya, si Abdul Somad yang yang membawa cerita-cerita palsu di Indonesia. Mentang-mentang dikasih Habibah, dongeng dipakai sama dia. Abdul Somad. Abdul Somad kan sarjana ekonomi pulang ke Indonesia jadi ustadz kan? LC dia, Al-Azhar. Iya, Al-Azhar. Al-Azhar ya. Sarjana ekonomi, bukan sarjana agama. Itulah. Iya, namanya ada sakit pertemuan kunci baru tambal katanya ban teman-teman, gitu. benar. Dia Ubaidillah bin Maimun. Ada penemuan baru, Ana baru baca-baca juga. Begitu ya adik-adik, kan yang kalian kok nggak sholat kah atau apa gitu teman-teman, kok rame banget sih di roomnya. Sholat gantian. Kita sudah mau masuk Isya di sini Bang. Saya di tempat saya 20 menit lagi asar teman-teman. Iya. Jadi kita punya waktu masih tinggal 20 menit. Bedanya kita sama di sana kan 4 jam. Biasanya asar di sana. Indonesia sama Timur Tengah. Asar di sana di Hadramaut. Di Hadramaut wala di Yaman? Saya di Mukalla sekarang, Ami. Oh, Mukalla. Mukalla. Di Hadramaut berarti. Hadramaut. Ayo di Hadramaut. Insya Allah beberapa hari lagi kita mau naik ke Tarim, insya Allah. Berarti Al-Asriyah ente udah makan kue syahi Al-Asriyah. Oh iya loh, Boh. Iya semua sudah. Ada. Hello Jeddah. Bang Nasab Palsu, kalau sampai kepingin masakan Indonesia seperti tempe tahu, ada nggak di situ? Ada. Saya masak sendiri. Enggak, maksudnya ada yang masak jual. sendiri teman-teman. Ada yang jual tapi ya, tempe sama tahu itu. Nggak tahu kalau di Ada yang jual. Di Saudi ada orang-orang Indonesia bikin. Saya kadang masak terus makan sama teman-teman. Iya, Uzubiyah.
Nah, kadang kalau kita mau masak tuh kayak gini, makan bareng. Wih, enaknya. Kapsa. Tapi ini ya pas pulang umroh aja kan, kita kalau pulang umroh kan di Saudi kita beli daun serai, terus apa namanya daun jeruk, bumbu-bumbu Indo, terus kita masak banyak-banyak, kita makan bareng-bareng gini sama teman Indo. Kadang orang Yaman kalau makan ishada. Baik Mbak Arsi, seizinkan saya turun Mbak Arsi. Mungkin matur suwun. Terima kasih. Barusan ada tamu soalnya. Nje matur suwun sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman request yang mau naik mumpung ada Bang Nasab mungkin bisa bertanya-tanya. Karena beliaunya ini super sibuk teman-teman. Bang Nasab. Ini di Indonesia baru-baru ini itu ada fenomena umroh tarim, Bang. Umroh tarim. Itu Bang Nasab mendengar nggak? Mendengar kemudian bisa ngasih penjelasan tentang itu nggak? Gini teman-teman, dari awal yang saya dapat ya dari guru-guru kita, dari dosen-dosen kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arsi, tolong turunin saya Mbak. Ini ada yang mau naik soalnya. Siapa? Nggak ada. Aja Hanifah. Jangan turun. Ini hostnya turunin Nasa hostnya. palsu mandi susu kalau mau komal. Bang Nasa palsu sehat. Iya. Bang, ini apa Bang? Ini apa namanya? Jangan disawer ke saya semua, sawer ke orang lain Bang. Itu Bang Nasab tadi ada pertanyaan dari Bang Pecinta itu lo belum jenengan jawab. Gimana Bang? Umroh tarim. Kan gini, akhir-akhir ini itu ada fenomena umroh tarim, Bang. Banyak sekali, bahkan ada indikasi yang juga tertipu itu ya. Tapi kita juga nggak melakukan verifikasi apa gitu penipuan. Tapi memang ada umroh plus tarim gitu ya. Umroh plus tarim. Apakah Abang mendengar kemudian karena posisinya di situ toh? Tolong kasih penjelasan. Saya dengar Bang. Jadi gini loh teman-teman, sebenarnya Alhamdulillah, syukron, bawel. Tawaf ke kuburan Hud, ke apa namanya mi'rab atau yang mereka iklan-iklankan di Yaman itu sebenarnya itu ada teguran resmi dari pemerintah Yaman. Ini yang sangat sikol dan juga memang sangat bisa dibuktikan dengan ilmiah. Itu banyak sekali teguran buat mereka. Di antara teguran kadang ada yang kirim dengan surat. Jangan membawa Yaman mengatasnamakan kuburan Nabi Hud atau kuburan di uang. Waduh melek. Pada yang rekod ya. Ngelek ini. Ini yang emang kedua diaman. teman-teman. Yang kedua teman-teman, yang kita harus pahami, suara saya jelas nggak sih? Jelas. Udah jelas, aman, lanjut. 10-1. Yang kedua adalah mereka itu kan sekarang mengiklankan kuburan Hud kan sudah dilarang. Sekarang cari yang lain, tempat tawaf yang lain untuk diiklankan, yaitu umroh lewat tarim. Maksudnya ziarah, mereka atasnamakan umroh lewat tarim. Dan mereka sampai kaulkan kata-kata kufur. Kalau mau umroh kita sempurna, maka harus lewat ke tarim dulu. Itu kaul-kaul kufur itu. Itu nggak boleh begitu sebenarnya. Karena tidak ada lagi yang lebih mulia tempat itu melainkan adanya 3 masjid. Masjidul Haram, terus Nabawi sama Masjidul Aqsa. Itu yang jelas sore hadisnya. Ini masjid-masjid yang berpahala. Dan mereka lebih parahnya, kalau orang datang ziarah dari sana lewat untuk umroh ke tarim, siapa yang beri salam dari luar tarim, maka Nabi akan menjawab di dalam tarim. Kan konyol ini namanya. Jadi kalau teman-teman turun dari pesawat, sunnahnya untuk kita diterima ziarah kita di tarim, teman-teman salam dari luar tarim. Assalamualaikum ya ahlu tarim. Yang jawab itu kata mereka Nabi SAW. Dan itu Habib-habibnya mengiklankan. Ini kacau pemikiran ini teman-teman. Makanya apakah Yaman setuju dengan perbuatan itu?
Orang Yaman itu nggak gila yang begitu-begitu. Mereka tahu ini merusak marwah negara mereka. Makanya mereka ingatkan. Tapi karena orang ini memang orang malas, dengan cara itu mereka cari uang, mereka terus-menerus melakukan. Sulit ditegur. Makanya sekarang teman-teman, apakah Umar bin Hafid masih bisa masuk Saudi? Tidak bisa selamanya, sudah di blacklist. Tidak bisa selamanya. Silakan tanya seluruh orang di muka bumi ini, satu dunia mengatakan pasti jawabannya dia tidak akan pernah bisa lagi masuk ke Saudi. Dia di blacklist selama-lamanya. Selama-lamanya. Yang cerita sama saya itu bintang 2, tentaranya Yaman yang ngomong ke saya, bintang 2-nya. Dia nggak boleh masuk lagi ke Saudi. Kalau kalian mau tahu. Jadi gitu loh teman-teman. Dia nggak bisa lagi masuk. Ini gimana kabar ini kan kita orang lagi masuk ke live Saudi, live Yaman. Nah, tentang Jaish Saudiyah wal Yamaniyah. Jaish al-Yafa, orang Yafa, dari Yafa. Kita orang membantu dari Saudi membantu alat-alat perang. Sekarang ini dalam hudud. Kalau masalah itu Ami, maaf saya potong Ami ya, sebelum terlanjur ini. Kalau masalah itu saya tidak urus Ami karena itu urusan negara orang, saya nggak paham sama sekali. Iya, kita orang negara. Sebab kita orang tahu di situ mungkin rakyat pada tahu. Maksudnya di dalam mukalla itu nggak ada yang tahu. Saya nggak paham Ami. Mungkin ada tapi memang saya nggak mau cemplung ke urusan itu. Iya. Sebab sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya. Iya Pak, mau gerilya. Tapi Saudi bilang. Wallahu a'lam Ami. Wallahu a'lam. Intinya Afwan Ami ya, saya potong Ami. Mendi Hasan jangan dibuka itu Ami, saya nggak paham. No problem. Wallahu a'lam, saya nggak ada saya nggak mau urusi dan saya juga nggak mau urus karena itu urusan negara orang. Jadi kesimpulannya untuk umroh Tarim ini negara Yaman juga mengirim teguran ya? Iya. Saya tahu saya memang dapat karena memang dosen saya pernah menegur langsung juga. Sudah bukan hanya lewat surat, lewat mimbar sudah diingatkan. Lewat mimbar. Ya, kui mukipin rungokno kui kupinge. Jadi bahaya teman-teman, bahaya banget. Coba bayangin dia. Afwan Bang Nasab Palsu. Afwan mungkin gini, hal-hal yang seperti ini mungkin abang sering lah bikin viti-viti gitu kan, viti terkait dengan mungkin pelarangan terkait warga negara Yaman terkait umroh Tarim bla 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 bla, kurang lebih seperti itu. Terus mungkin komunikasi antaranya antum dengan warga Yaman terkait dengan kepercayaan orang-orang Indonesia yang masih mukibini terhadap para habaib gitu loh. Jadi supaya itu, jadi hal-hal yang semacam itu mungkin dan bisa di-share ke ke teman-teman yang di sini lah. Artinya itu sangat penting sekali untuk memberikan edukasi terhadap para mukibin yang masih beranggapan bahwa habaib itu masih zuriyah Nabi gitu loh. Itu yang paling penting. Jadi menganggap gitu loh. Hal-hal semacam bahwa zuriyah Nabi itu terkait ba'alah itu memang memang sudah tidak ada, putus gitu loh, kurang lebih seperti itu. Artinya kata-kata putus bukan berarti, artinya memang tidak ada. Kalau putus itu kata-kata putus kan pernah disambung ya. Ini memang sudah nggak ada itu nasab itu gitu loh, yang Mbak Alawi menyambung kepada Kanjeng Nabi itu gitu loh. Jadi supaya teman-teman di sini ini paham lah kurang lebih. Maaf aku izin makan. Yang kedua tolong Mas Cocot Kabib kondisikan dari saya pantulan auramu terlalu wow gitu ya, agak mundur dikit Mas. Jamaah tak umroh Tarim dari Indonesia yang kebanyakan malah dari Kalimantan Selatan, Mas Cocot Kabib. Jadi gini teman-teman, dari Banjarmasin memang bagus. Teman-teman begini, memang bagus kita di Indonesia itu
bagusnya memang kita berikan kecerdasan umat-umat orang-orang di Indonesia itu agar mereka itu kasihan sekali loh. Kasihan sekali orang habisin uang banyak pergi umroh, malah mereka singgah cemplungin diri ke kekufuran, ke khurafat, terus mereka umroh. Buat apa ini begini? Kan kasihan gitu loh, dibodohi dengan hal-hal seperti itu. Saya nggak setuju. Iya, juta-jutaan mereka keluar duit. Jadi kalau semacam itu biasanya kita langsung didoktrin kamu Wahabi begitu. Iya. Saya itu sudah diklaim, wah kamu Wahabi tidak percaya sama karomah. Ya seperti itu. Jadi ketika memang kita bicarakan masalah khurafat dan lain sebagainya itu langsung dijustifikasi, langsung dituduh, divonis Wahabi. Padahal saya tiap tahun itu insya Allah alhamdulillah di rumah pribadi saya itu maulutan, tahlilannya tiap hari. Iya. Seperti itu. Ini rekan-rekan yang baru masuk, ini Bang Nasab Palsu ini posisinya kan di Yaman ya, dekat Tarim. Kalau ada pertanyaan tentang sana, tentang Yaman atau Tarim, monggo ditanyakan karena Alkemi telat kudaran biasanya. Nah, ini Alkemi kalau mau masukin aja, saya turunin enggak apa-apa. Nanti biar apa namanya? Aduh, biar nyambung mantan putih, kamu komunikasi. tahu apa mantan putih? Diam kamu mantan putih. Nggak usah chatting-chatting nggak jelas gitu. Tak buang ke Nusa Kambangan nanti kamu malah. Siapa macam putih nih? Ya, Habib Dobolowi. Habib yang paling bodoh. Itu macam putih. Katanya dulu siapa yang nikah dengan Syarifah Habibah itu sama saja berzina, harus kembalikan perawannya baru bisa diampuni dosanya. Kok kalian kasih Habibah ke Abdul Somad? Ih, jangan deh ya. Ih, nakal. Nakal. Bungkam di Somad sama Ustadz Adi Hidayat Bang Nasab. Aduh, Kiai kok gitu sih mukanya Pak Kiai? Kerupuk aja. Orang tuh yang sombong makan hamburger, makan pizza. Ini kerupuk. Astagfirullahaladzim. Gak bersuara. Pak Yai kirimin saya baju satu dong Pak Yai, sama kartu PWI. Masa saya DM-in suruh bikinin kartu PWI katanya bayar sekian. Kayak saya masih diminta bayaran. Kurang ajar itu yang bikin kartu. Siapa yang minta bayaran itu? Kang Nasab, siapa yang minta bayaran itu? Ketuanya itu. Katanya harus bayar katanya. Iya, sejak saya teman-teman, saya adalah anggota PWI yang resmi. Iya, bercanda itu, bercanda. Nggak ada yang bayaran. Tolong bikinkan kartunya sama baju. Nanti saya kirimin alamat yang buat kirim ke Yaman. Saya membangun, saya pastikan saya akan bangun VWI Laskar Fisabilillah di Yaman, di tempat kelahiran mereka. Mantap. Itu menyerang dalam benteng Bang, artinya itu Bang. Cabang Yaman, iya mantap. Oke, kita gas. Oke, gas 02 sudah menang. Ini namanya badai ya, yang di aku ini. Kedip gitu. Cantik kalah. Monggo, siapa yang mau menanyakan Bang Nasab Palsu tentang Yaman dan Tarim dan sekitarnya, tentang Habib karena ada narasumber yang di lokasi di TKP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi, kita nggak sempat baca mungkin, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi. Itu orang lagi liatin orang makan kerupuk.
Monggo Wong Jadi Good, nggak lihat Wong salah Good orang sama lain. Bang Sambernyowo kalau mau menanyakan apa-apa tentang Tarim, Yaman dan lain-lain, mumpung Bang Nasab palsu. Saya pengen menanyakan ini. Yang saya ketahui kan Tarim itu kan kalau diceritakan di kami itu kan kayaknya wow sekali gitu loh. Jadi mohon dijelaskan di sana itu seperti apa. Kok di sini kok seperti kayak udah kayak malaikat semua. Mau menanyakan apa ini, wali-walinya di sana banyak atau bagaimana, atau di sana itu tempatnya nggak diaspal? Tolong Bang. Ya kan kondisinya, kalau kondisinya di sana kan mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya di sana itu seperti apa? Ada Yaman Selatan sama Yaman Pak Kiai, apa itu sama utara lah. benderanya ya, bendera PRI yang agak besar, kirim campur biar saya kibarkan di ibu kota Aden. Nanti saya kibarkan di sini. Sebentar Bang, saya jawab. Saya lagi ajan di sini. Oh iya Bang. Dipegang. Pak Kiai, kita kibarkan di sini nanti Pak Kiai. Kibarkan di Bandara Aden. Di bandara. Izin bertanya pada Nasab palsu bisa? Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya, G. Coba Bang Nasab palsu jelaskan atau klarifikasi ya tentang penyesatan yang dilakukan oleh Pak Alwi yang berada di Tarim. Seperti tadi Bang Nasab palsu juga menjelaskan tentang adanya tembok untuk wanita jika mau hamil. Satu, yang kedua tentang adanya tawaf di makam Nabi Hud. Mungkin ada tambahan lagi, monggo. Mute, buka mute-nya. Iya lagi adzan, doa adzan. Ya gini teman-teman, kalau masalah penyesatan di Yaman banyak sekali. Kalau antum tahu sendiri kan di Yaman itu di zaman dahulu itu kan mereka memang orang-orang Yaman yang belum paham sama sekali tentang mereka kan memang kan dibodoh-bodohin juga seperti yang apa yang dilakukan di negeri kita. Dulu orang Yaman juga digituin. Orang-orang Beduinya aja teman-teman didatangin, dimintain kambing, dimintain hasil panennya, dijanjiin coba karomah. Yang penting kalian nggak usah sholat nggak apa-apa. Yang penting kalian cinta ahlul bait, udah aman negara sudah. Banyak kebohongan dan di antara kebohongan mereka ya sampai sekarang kita masih lihat kan bangunan demi bangunan yang mereka agung-agungkan untuk membodohi masyarakat awam yang bodoh. Rata-rata orang bodoh yang ikutin itu aja. Ima dia orang kaya tapi nggak pernah belajar agama. Jadi bodoh itu ada teman-teman. Ada yang kuliah sampai S3 tapi nggak pernah belajar tentang apa usuluddin. Makanya ikut bodoh dia. Walaupun dia punya mobil besar, mobil banyak, rumah besar, mau apa di kekayaan dia punya semua, tapi nggak pernah belajar yang namanya usuluddin, nggak paham apa itu khurafat, nggak paham apa itu kesesatan, dia ikut-ikutin. Makanya kalau ada orang kaya yang ikut-ikutin mereka, ya itulah orang kaya yang bodoh, yang nggak pernah tahu agama. Seperti itu. Banyak banget bang kesesatan yang mereka lakukan bang di Yaman di zaman dahulu. Makanya ada sebuah kata mengatakan begini, orang-orang Yaman sering melafatkan zahabat zamanul kadhib, masa kedustaan itu telah pergi. Maksudnya mereka tahu dulu orang-orang ini memang berdusta, suka mengibuli orang, mendaweri orang. Makanya mereka sampai membuat syair zahabat zamanul kadhib, telah pergi masa kedustaan. Gitu bang ya. Sesingkat itulah, cukuplah bang. Saya sudah capek juga.
Oke teman-teman, saya turun ya, saya mau sholat asar dulu. Habis ini saya mungkin kalau ada waktu saya mau lab di sihir. Hari ini saya mau lab ke sihir ya. Saya mau lab di sihir. Nanti mungkin Jam kita berapa kalau di wawancarai Indonesia? sekitar 1,5 jam lagi kita akan ke sihir. Mudah-mudahan ada waktu kita lab. Mudah-mudahan internetnya di sana kuat, kita lab. Nanti kita wawancarai tentang kisah. Ini lihat, yang saya mau bongkar nanti ini adalah kisah seorang wali Allah, seorang Habib yang pernah berada di sihir. Dulu diceritakan, dikisahkan untuk mengetahui kewaliannya, kesaktiannya si Habib ini adalah dengan mengetok seluruh rumah yang ada di sihir. Sihir ini teman-teman, di garis bawah, sihir ini adalah anak tirinya Tarim. Anak tirinya Tarim. Makanya satu demi satu saya akan bongkar semua. Anak tirinya Tarim ya. Jadi kalau ada yang mengatakan anak tirinya Tarim itu mana sih? Sihir, bukan Jawa. Itu bohong mereka. Anak tirinya Tarim itu sihir. Ini direkam. Anak tirinya Tarim itu sihir, bukan Jawa. Anak tirinya Tarim itu sihir, bukan Jawa. Nanti kita akan lab, kita tanya tentang ini penyebutan sihirnya ini karena karena lidah Indonesia. Itulah tadi pemaparan dari mahasiswa Yaman yang membeberkan bahwa Habib Umar bin Hafiz ini sudah ditolak dan diusir dari Yaman. Tak khayal Habib Umar bin Hafiz enggan untuk meninggalkan Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.